Kan ya. Ya, di sini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk pertama kalinya saya berdiri di depan sini. Ya, saya mau berkata bahwa sampai detik ini saya berada di tempat ini, sampai hari ini masih hadir dengan nafas kehidupan yang Tuhan beri, itu semua karena kasih Tuhan. Dimana mulai dari tahun 2013 itu saya punya kerinduan, pengen kesaksian, tapi saya bilang, Tuhan saya pengen kesaksian, tapi saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong apa ya, tapi kayak nggak berani ngomong, susah untuk menyusun kata-kata seperti itu ya. Tapi akhirnya ya udah lewat pujian, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Di tahun 2013 waktu itu saya tidak bisa ikut tahun baru karena dilarang sama papa saya waktu itu. Kemudian di tahun 2014, ya udah di tahun depan, saya waktu itu mau ajak teman saya ya, sama Regina waktu itu. Terus di tahun 2014 seperti itu juga, Tuhan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan seperti itu lewat pujian juga. Tapi ternyata Tuhan berkata lain lagi. Tuhan belum izinkan saat itu mungkin ya. Jadi waktu itu ada kejadian apa akhirnya tidak jadi. Kemudian di tahun 2015 hal yang sama pun terjadi lagi. Waktu itu saya mengajak Yeni sama Regina, ayo kita nyanyi ditutup tahun seperti itu. Pertama sudah iya, ternyata waktu udah hari H, semua itu sudah di ketika hari H. Tuhan berkata lain, mereka bilang suaraku hilang sih, suaraku nggak enak. Aduh, gimana? Bingung. Saya nggak berani, saya nggak bisa nyanyi gitu kan. Suara saya pas-pasan, nggak tahu kunci masuknya. Akhirnya ya sudah nggak jadi. Tapi sepanjang tahun berlalu itu Tuhan terus ingatkan sama saya, bayarlah nasarmu. Saya coba ingat-ingat, saya bernasar apa ya sama Tuhan? Terakhir Tuhan ingatkan bahwa saya bernasar bahwa saya berjanji untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan di tahun kemarin, 2016 kemarin, itu adalah, menurut saya itu adalah selangkah awal lebih maju saya berada di tempat ini. Akhirnya di tahun 2016 Tuhan ingatkan lagi itu, tapi Tuhan saya nggak bisa ngomong. Saya banyak hal yang pengen saya sampaikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya ngerasa saya nggak bisa ngomong, terus saya harus apa? Akhirnya Tuhan kasih pujian waktu itu, jawaban hidupku. Itu benar-benar menguatkan saya banget, saya sekali, dan membawa saya satu langkah lebih maju sampai saat ini. Dan hal itu pun juga mengajarkan kepada saya bahwa proses kehidupan dalam kehidupan kita itu saat kita benar-benar berserah sama Tuhan itu nggak akan ada yang sia-sia. Tuhan mengajarkan saya bagaimana cara saya berserah sama Tuhan dengan keadaan menghadapi tantangan, entah itu di keluarga, entah itu di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan, di sekolah dan sebagainya. Di situ Tuhan mengajarkan saya untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Kemudian singkat ceritanya, mungkin mama saya sudah sempat menyaksikan bagaimana saya akhirnya bersekolah di sekolah teologi yang sekarang saya jalanin ya. Itu memang nggak segampang yang langsung masuk, nggak seperti itu. Tapi proses dari keluarga, proses saya pribadi dengan Tuhan itu cukup panjang sampai akhirnya saya bilang, Tuhan kalau emang kehendak Tuhan saya berada di tempat itu, pergi dan utuslah aku. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Karena saya merasa nggak mampu. Saya bilang sama Tuhan, loh, waktu pertama kali Tuhan kasih itu dalam hati saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan, kok saya harus sekolah lagi? Saya kan nggak sanggup belajar, saya nggak sanggup ngafal, nggak sanggup mikir. Kok saya disuruh sekolah lagi? Saya bilang seperti itu. Tapi saya terus bawa dalam doa, terus saya pergumulkan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan terus bilang dan bilang, aku yang akan pergi mengutus aku yang akan pergi untuk mengutus engkau, aku yang akan menuntun dan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Akhirnya saya berusaha pegang kata-kata itu, saya pegang janji Tuhan itu, bahwa di saat saya mulai lemah, saya mulai goyah, saya ingat, oh ya Tuhan yang mengutus saya ke tempat ini, saya yang diutus Tuhan yang mengutus saya untuk melakukan ini. Saya yakin Tuhan akan menyertai. Dan di saat saya mulai lemah dengan segala masalah, Tuhan bilang, Tuhan ingatkan segala perkara dapat kutanggung di dalam aku yang memberi kekuatan, di dalam aku, di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada saya harapan yang pasti. Akhirnya dengan berjalan waktu, singkat ceritanya saya masuk di sekolah
teologi yang saya jalani itu di Betani, dan di situ waktu hari pertama masuk itu waktu ospek ya namanya ya kalau mahasiswa itu ya. Di situ dibagikan buku, di situ ada visi misi, di situ ada lagu-lagu segala macam. Saya langsung buka, pas waktu dibuka disuruh buka kan sama panitia ospeknya. Saya buka, aduh saya langsung bilang, ini pasti suruh ngafal, nggak mungkin nggak hafal. Tuhan gimana ini? Saya lo nggak bisa ngafal. Tuhan gimana? Saya bingung gimana. Akhirnya saya pulang, waktu itu di kos kan saya pulang. Waktu itu ada mama saya, mah gimana nih mah? Beneran kan disuruh ngafal, gimana ini? Saya bilang gitu. Terus mama saya cuma bilang, ingat pesan Tuhan sama kamu. Bila kan Tuhan bilang yang akan menuntun dan menyertai kamu. Ya udah saya ingat, akhirnya saya berdoa, terus saya berusaha. Hari pertama ospek itu selama 3 hari. Hari pertama ospek itu saya baca, duh mah nggak hafal. Tapi akhirnya singkat cerita besoknya itu ditanyain sudah berlalu. Ternyata tanpa sadar saya bisa gitu. Tapi menurut saya kok kayaknya nggak bisa ngafal ya, kok kayaknya nggak masuk gitu. Tapi tanpa disadari ternyata saya bisa. Kemudian hari kedua saya tetap berusaha belajar. Kalau secara manusia kan, saya sudah baca, saya sudah belajar, ngapain dihafalin lagi? Otomatis seperti itu. Tapi di saat itu enggak, saya tetap berusaha mau belajar. Saya tetap berdoa, saya tetap belajar, tetap ngafalin lagi. Di hari kedua itu benar-benar saya ngerasa down. Waktu itu pertanyaannya benar-benar susah. Disuruh ngafalin waktu itu tentang visi misi kampus itu banyak ya, 10. Saya ngerasa, aduh Tuhan, ini yang paling susah. Ini yang saya benar-benar saya takutkan, ternyata ini dipertanyakan. Menurut saya itu saya nggak bisa. Tapi sehari kedua berlalu, menurut saya masih nggak bisa. Tapi ya udahlah, saya gitu kan. Hari ketiga pun saya tidak mau menyerah begitu aja. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini hari ketiga. Tuhan yang berjanji yang akan menyertai aku. Saya bilang seperti itu. Hari ketiga saya jalani, puji Tuhan juga berlalu kan. Sampai akhirnya penutupan untuk mahasiswa baru itu, ibadah penutupan akhirnya waktu itu diumumkan untuk mahasiswa dan mahasiswi terbaik waktu itu. Waktu mahasiswa terbaik ya sudah, saya di saat itu sama sekali nggak ada kepikiran bahwa saya nih gitu, pengen dong sama sekali nggak ada di benak saya itu ingin jadi pemenang. Itu sama sekali nggak ada di pemikiran saya. Orang saya ngerasa nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa menghafal dan sebagainya. Tapi waktu itu pembawa acaranya bilang gini, untuk mahasiswi terbaik, ini mahasiswi satu-satunya yang nggak bisa dicari kesalahannya dan bisa ngafal semuanya dalam waktu cuma 3 menit dan nggak ada yang bisa cari kesalahannya. Lalu saya bilang dalam hati, wih hebat banget ya cewek itu, hebat banget ya anak itu. Dan ketika disebut nama saya benar-benar bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah kekurangan kita jadi kelebihan kita saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Kemudian gak cukup sampai di situ kebaikan Tuhan yang saya rasakan di saat saya masuk kuliah. Setelah saya masuk kuliah itu, saya bilang sama Tuhan, saya pengen pelayanan, saya pengen bisa berbagi, bisa ngajarin tamborin, pelayanan tamborin di sana. Akhirnya berjalan berapa seminggu kayaknya. Akhirnya Tuhan kasih saya kesempatan buat pelayanan tamborin di kampus, buat ngajarin teman-teman di kampus. Sebelum waktu itu ada sedang waktu 1 minggu dari waktu disuruh ngajarin itu kan untuk pelayanan. Ya udah saya terima karena Tuhan dengar doa saya. Saya cuma baru bilang, Tuhan saya pengen loh. Cuma bilang gitu aja, saya belum doa yang Tuhan yang getu-getu gitu ya kalau kata orang Jawa. Saya baru, Tuhan saya pengen loh bisa ngajarin mereka, saya pengen loh bisa pelayanan bareng mereka, pelayanan tamborin bareng mereka. Tuhan kasih gitu kan. Kemudian sebelum 1 minggu sebelumnya itu saya jatuh di depan kos. Kaki urat sebelah kiri itu kayak keseleo gitu ya. Akhirnya buat saya agak pincang, padahal waktu itu harus latihan. Akhirnya ada selang waktu untuk 3 hari latihan. Tuhan, saya tahu di saat saya jatuh itu saya langsung berkata gini, Tuhan saya tahu ini pasti iblis yang gak suka saat saya ingin memuliakan nama Tuhan. Saya bilang seperti itu. Tuhan aku mau melayani Engkau, saya bilang. Saya butuh kaki ini, saya bilang. Akhirnya diobatin, digosok gitu ya. Terus akhirnya puji Tuhan mulai membaik. Akhirnya saya bisa ikut latihan sampai kurang 2 hari itu
sudah enakan, tapi dari kurang satu hari pertama itu kaki saya kumat lagi sampai nggak bisa digerakin. Waktu itu ibadah doa pagi ya, kalau di sana ada doa pagi. Selesai doa pagi itu kaki saya nggak bisa digerakin sama sekali. Saya sampai nangis, Tuhan, saya butuh kaki ini buat besok pelayanan. Saya butuh kaki ini buat memuliakan Engkau. Kenapa kok seperti ini? Saya butuh tolong. Saya bilang seperti itu. Tuhan, tolong, saya butuh kaki ini. Dikira teman-teman saya mungkin saya bakal kehilangan kaki saya ya. Karena saya sampai nangis banget kayak gitu. Tapi akhirnya singkat cerita dibawa ke puskesmas. Waktu itu kan dekat puskesmas, dibawa ke puskesmas, dikasih obat. Saya tetap berdoa sama Tuhan, saya butuh kaki ini buat melayani Engkau. Saya butuh kaki ini untuk memuliakan nama-Mu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya sampai malam itu masih gak enak. Sampai sudah di hari H, waktu itu hari Rabu, masih di pagi itu masih gak enak. Tapi saya tetap berusaha, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya yakin Engkau mampukan saya. Saya bilang seperti itu karena sesuai janji firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberiku kekuatan. Akhirnya saya bisa melayani sampai selesai tanpa rasa sakit apapun. Jadi apa yang mau saya bagikan kepada kita semua, bahwa apapun permasalahan kita, tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap taat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Sebab jerih lelah kita di dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Seperti pujian tadi, apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita, Tuhan sediakan buat kita saat kita benar-benar berserah dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.